Kang Wildan, Ya. kalau kita lihat CV-nya ini kan alumni ITB Teknik Penerbangan. Iya. Lalu apa? Iya, Pak. Muridnya Pak Habibie nih ceritanya siap. nih ya. Dosennya Pak Ilham. Pak Ilham, Pernah kita wawancara di juga. sini ya, alhamdulillah Pernah. ya. Mungkin Nah, beliau nggak ingat, saya ingat. sekarang yang kami tanyakan, bagaimana story-nya ini kok bisa serius di zakat sementara basicnya penerbangan? Iya, itu memang tidak ada yang menyangka ya. Ya, oke. Karena itu kejadiannya pada suatu hari. Pada suatu- Iya, itu kejadiannya persisnya sekitar 22 tahun yang lalu lah, ya, ketika saya mengerjakan tugas akhir sebetulnya. Ya, oke. Itu kan saya termasuk angkatan 98 itu Pak Edi. Ya, tugas akhirnya judulnya apa nih? Iya, 98 lagi rame-ramenya Iya, mahasiswa turun reformasi ya. macam-macam. Setelah itu kan semangat pengabdian idealisme tinggi. Oke. Maka ketika kemudian ada peluang kita bekerja di tengah-tengah masyarakat, diterimalah tantangan itu. Sampai sekarang keasikan. Walaupun memang saya dulu juga berpikir untuk kembali ke industri, tapi banyak faktor yang di luar kendali saya itu yang membuat saya tetap di sini sampai hari ini. Iya. Sampai hari ini, mungkin 24 tahun yang lalu lah kira-kira ya. 24 tahun yang lalu, hampir 25 tahun yang lalu gitu ya. Nah, pada akhirnya memang saya percaya pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita boleh berencana tapi kelihatannya ada Allah yang menentukan. yang menentukan. Oke, siap. Tinggal kemudian kita menjalankan dengan ridho, dengan ikhlas, dengan penuh passion, apa yang disebut dengan panggilan langit gitu, yang mudah-mudahan Mudah-mudahan ya. tersesat di jalan yang lurus, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Betul. Persis seperti sekarang nih. Ya, tantangannya apa nih kan? Oh. Dunia yang berbeda, Dunia yang tiba-tiba berbeda. nyemplung yang baru. 24 tahun ya dunia zakat itu tidak seperti sekarang. Ya. Gitu ya. Bukan pilihan profesi yang menarik. Kalau kita masuk ke masjid, hampir nggak ada itu khotib yang berceramah tentang zakat. Masuk ke toko-toko buku besar itu sedikit sekali buku tentang yang membahas zakat itu. Ya. Sekolah tentang zakat nggak ada gitu ya. Bagaimana melakukan benchmark gitu ya. Lembaga pengelola zakat yang baik juga nggak ada gitu ya. Jadi memang challenging sekali. Ya. Tapi saya merasakan bahwa apapun pilihannya itu, kalau kita bekerja dengan passion gitu ya, saya kira tinggal nunggu waktu saja industri ini berkembang, gitu ya. Pasti ada jalan. Ada jalannya. Oke, Dan baik, ya. dan saya melihat betul, saya ikutin dari awal ya, bagaimana kemudian sektor zakat itu semakin bertumbuh ya. Ya. Dan kemudian bisa mulai berbicara di level yang lebih besar gitu ya. Kalau dulu memang teman saya nih pengurus yang lama Mas Bambang Suherman bilang kita dulu bergerak dari dari gubuk-gubuk di pinggir sungai di pinggiran gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai teman-teman pegiat zakat itu mulai bicara di level istana gitu ya. Karena kita sudah bicara dengan kementerian dengan macam-macam, alhamdulillah. Sudah naik kelas. Ya. Okay. Tapi juga tuntutannya jadi tinggi. Agar kemudian zakat itu betul-betul bisa menjawab tantangan-tantangan pembangunan seperti itu. Okay. Nah, tadi tanyakan apa poinnya gitu ya. Alhamdulillah ya Pak Edi, karena saya dapat kesempatan untuk kuliah di salah satu perguruan tinggi terbaik ya, di jurusan yang termasuk paling sulit. Iya, saya dihadapkan pada situasi di mana saya dididik gitu ya. Pertama, untuk selalu bekerja mencapai kesempurnaan lah. Nggak boleh ada kesalahan. Pak Habibie kan sering bilang nggak boleh ada kesalahan kalau merancang pesawat itu. Dan kesuksesan juga ada di detail gitu ya. Jadi ketika menghadapi problematika dunia zakat yang sangat kompleks pada waktu itu gitu ya, mendefinisikan masalah aja kan perlu pemikiran gitu ya. Nah, dengan berbekal ya pendidikan yang saya terima ya dulu di kampus, saya mengurailah gitu ya semua problematika itu agar kemudian kita pecah menjadi tantangan-tantangan yang lebih kecil dan kita kita selesaikan satu persatu ya. Prinsip saya sih trial and improve. Saya nggak mau ada error. Trial, improve. Kita coba dulu ini gitu ya sesuai dengan telaahan, kajian gitu ya agar kemudian semuanya bisa terukur. Setelah kemudian kita eksekusi gitu ya. Kemudian kita kumpul lagi apa yang kurang, apa yang kemudian perlu diperbaiki, apa yang baik yang bisa kita teruskan, apa yang jelek nih yang harus kita lokalisir atau kita hentikan, apa hal-hal baru nih yang bisa kita munculkan di sini. Bekal saya itu dulu dari tahun 99 itu aja. Sesimpel itu. Sisanya ada barangkali itu pembekalan, pendidikan dari kampus dulu ya. Dan alhamdulillah setelah 25 tahun, 24 tahun, saya kira ini situasi dunia perzakatan sekarang jauh lebih
Lebih maju. Lebih maju, Ya, jauh lebih maju. Tidak pernah terbayangkan dulu 25 tahun yang lalu. Nah, dengan langkah yang sudah sejauh ini, apakah masih mungkin kembali ke industri penerbangan? Telat Telat. telat ya. Mungkin esensinya aja. Bagaimana membawa dunia zakat itu terbang lebih Take tinggi. off lebih tinggi ya. Take off lebih tinggi ke tempat yang paling jauh. Oke. Membawa sebanyak mungkin orang sampai ke destinasinya. Iya, oke. Kan prinsip filosofi moda transportasi itu bukan itu kan membawa orang itu sampai ke destinasi yang diinginkannya dengan cara yang paling aman, efisien gitu ya. Yap. Dengan begitu. Kira-kira filosofinya begitulah. Agar kemudian tujuan-tujuan yang memang dibawa oleh zakat itu bisa kita raih ya. Dan menurut salah satu sumber saya, moda transportasi pesawat itu paling aman Paling di antara aman, yang betul. lain. Persis. Nah, mudah-mudahan dengan Amin. dikelola Kang Wildan ini, zakat juga akan aman sampai di Betul. Di tujuannya ya. tujuannya. Pesawat itu penuh dengan aturan-aturan. Ya. Ketat aturannya. Sebuah negara tidak akan bisa menjual pesawat kalau misalnya pesawatnya itu tidak disertifikasi. Nah, dalam skala tertentu di internal easy dulu ya, ketika saya belum jadi ketua FOS, saya membuat banyak sekali indikator, membuat banyak sekali sertifikasi, agar produk yang di launching, layanan yang launching itu betul-betul unggul, betul-betul jaminan mutu. Nah, itu salah satu prinsip-prinsip yang lain yang saya bawa tuh dari apa yang saya dapat dulu ya. Ya. Itu. Dan peduli dengan detail. Oh, kalau anak buah saya mau stres, Pak, kalau ketemu saya, karena setiap proposal surat saya baca semua. Ya. Tidak boleh ada kesalahan. No. Tidak boleh. Sepanjang itu bisa kita bisa kita periksa itu ya. Termasuk ketika misalnya ketika mendesain sebuah program gitu ya. Mendesain program, kemudian setelah selesai dia mengeksekusi program, saya selalu evaluasi. Dan ketika saya minta laporan juga, saya minta dicek and recheck sama staf saya dulu itu ya. Ini benar udah laporan terbaik yang yang sudah dihasilkan, masih ada catatan-catatan mau disempurnakan nggak? Dia bilang, iya masih ada Pak sebenarnya. Ya udah, beresin dulu. Baru nanti report. Iya. Karena saya selalu memasang target yang cukup tinggi. Oke. Selain sibuk soal zakat, hobinya apa nih, Kang Wildan? Ini dia nih, hobinya banyak ya. Iya, di antaranya, saya sama istri sering nonton, Mas. Oh, film. Jadi nonton film, misalnya kalau lagi drakor gitu ya, nontonnya saya sama istri drakor. Jadi karena pernah satu periode tertentu senang drakor ya, kalau nggak nonton drama Korea, siangnya agak oleng ini Pak. Oke. Judulnya boleh disebutkan? Wah, banyak ini yang bagus-bagus. Misalnya Cross Landing. Oh, itu pertama ya. Itu. Selain drakor apa lagi? Nah, saya sekarang memaksakan diri untuk olahraga, walaupun sederhana sih ya. Olahraga, karena memang ini kan saya berkembang terus ini. Tubuh aja. Apa itu yang dilakoni apa olahraganya? Jalan kaki aja. Jalan kaki ya. Karena kata orang katanya begini ya, untuk usia saya nih yang sudah tidak lagi 20 tahunan, walaupun kelihatan masih seger ya, olahraga yang paling bagus tuh olahraga yang dilaksanakan. Iya, yang dilakukan. Kalau Pak Edi mau saya kira, oke Pak ya, runner Pak ya, bagus sekali. Saya jalan kaki aja Pak kalau ini. Dan sebenarnya ada yang saya senang tuh ya jalan-jalan. Jalan kaki dan jalan-jalan. Terutama ke pedesaan, lihat yang hijau-hijau gitu ya. Cuci mata itu ya. Cuci mata itu asik. Asik Pak. Iya. Dulu saya paling senang baca buku. Dulu pas dulu tuh kegemaran saya baca buku tuh sampai istri saya kalau misalnya saya terlalu asik baca buku, biasanya lampu dimatiin Pak. Oh gitu ya. Iya, matiin aja gitu supaya saya tidur. Gitu ya. Tapi sekarang mungkin karena faktor itu Pak ya, jadi ketahanan saya membaca buku tidak sedahsyat dulu. Gitu ya. Kalau dulu satu hari bisa habis tiap hari saya baca buku Pak. Oke. Kalau mungkin ya, quote and quote perbendaharaan keluarga yang paling banyak saya buku sampai sekarang gitu ya. Buku saya cukup banyak. Sampai sekarang juga kebiasaan beli buku tuh ya, beli aja dulu, bacanya kapan, walau ala pisau, beli aja dulu lah. Gitu ya. Ada waktu baca. Sekarang kan zamannya e-book nih. Iya, gitu. Tapi memang saya merasa lebih nyaman baca lebih nyaman buku, yang baca buku beneran ya. Sekali-kali memang saya baca di tablet macam-macam ya. Tapi lebih banyak saya masih baca buku biasa itu. Ada keasikan sendiri tuh.
Oh, ya, kalau di garis coret gitu ya. Oke, kita doakan semoga sehat selalu dan Amin, lancar amin, 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 Pak. pekerjaannya ya, Siap. karirnya Pak. Amin, 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 insya Allah. Siap. Terima kasih sudah memberikan kesempatan bersilaturahim.